baik primer, sekunder maupun tersier harus diorkestrasi sebaik mungkin untuk bisa yang mampu menjalankan fungsi orkestrasi SDM melalui mekanisme structuring, bundling, leveraging berupa analisis literatur yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi transformasi ekonomi. Keempat, memiliki kebaruan berupa kemampuan menggunakan mixed method dalam menentukan sektor-sektor prioritas strategis dalam 24 tentang rencana pembangunan jangka panjang nasional 2025-2045 khususnya terkait misi yang merata dan peningkatan kapasitas inovasi serta produktivitas ekonomi ke depan. Iya, pertama saya tentu bersyukur karena setelah mengikuti kuliah selama kurang lebih 3 tahun di Universitas Airlangga Surabaya ini, tadi kita bisa menyelesaikan sebuah sidang terbuka di hadapan para guru besar, sivitas akademika, dan juga tentunya para hadirin secara langsung maupun virtual. Dan saya bersyukur karena bukan hanya bisa menuntaskan tugas-tugas termasuk penelitian disertasi dengan judul Kepemimpinan Transformasional dan Orkestrasi Sumber Daya Manusia menuju Indonesia Emas 2045. Selain tentunya saya berharap itu bisa saya kontribusikan untuk pengambilan kebijakan ke depan karena kita ingin Indonesia semakin tumbuh ekonominya, makin maju dan juga makin sejahtera. Tapi perlu ada berbagai upaya perbaikan untuk bisa meyakinkan agar kapasitas SDM bangsa juga semakin baik kualitasnya. Jadi bonus demografi tidak sia-sia begitu saja. Dan juga sekaligus melihat industri-industri yang perlu menjadi mesin pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Kalau tadi saya tutup dengan sebuah kalimat dan ajakan bahwa harus dekat antara politisi dengan akademisi karena memang membuat kebijakan, keputusan-keputusan politik itu harus berdasar pada pendekatan yang ilmiah. Jadi akademisi itu juga sangat diharapkan peran dan kontribusi pemikirannya. Sebaliknya kalau akademisi bergerak sendirian tentu tidak akan kemana-mana juga. Jadi harus ada sebuah sinkronisasi dari dua ranah yang berbeda tetapi saling menguatkan tadi. Mas Ahaye kesiapan menjadi menteri lagi Mas Ahaye? Kenapa? Ya intinya kita step by step. Saya bersyukur sekali lagi karena ini menjadi salah satu puncak pencapaian dan perjalanan akademis walaupun saya tidak akan pernah berhenti insya Allah. Tetapi ini sangat bermanfaat karena pasti dalam kapasitas saya sebagai menteri misalnya dan juga sebagai ketua umum Partai Demokrat tentu saya berharap ada terus kebaruan-kebaruan apalagi kalau berbicara bagaimana kita menyiapkan sumber daya manusia Indonesia ini yang semakin memiliki pengetahuan, skills dan juga leadership karena pada akhirnya Indonesia maju atau tidak itu tergantung kualitas manusianya seperti halnya negara-negara maju lainnya.